Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pakar diagnosa penyakit tanaman tomat. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Bismar Saputra sebagai moderator, Rizka Parvitasari, Khairul Rozak, Ani Restiani, dan yang terakhir Muhammad Abdul Aziz. Langsung lanjut pada gambaran umum kepada Ani Restiani, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai sistem yang kami buat. Yang pertama yaitu mengenai tanaman tomat. Tanaman tomat merupakan salah satu komoditas pertanian yang sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin dan juga mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Permasalahan diagnosa penyakit tanaman tomat bergantung pada bagaimana pengguna mengetahui gejala dan penyakit tanaman tomat yang terserang. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem pakar. Sistem pakar itu sendiri yaitu sebuah ilmu komputer yang berdasarkan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan para ahli. Di sini kami menggunakan metode programming, adapun gunakan yaitu framework Code Igniter untuk memudahkan dalam pembuatan website. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Ani Restiani. Oke, lanjut ke demo sistem kepada Mas Abdul Aziz. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan mendemokan sistem pakar pada penyakit tomat. Ketika user mulai konsultasi, akan ditampilkan gejala-gejala yang terjadi pada tanaman tomat, antara lain tanaman tumbuh kerdil, daun tampak layu, ujung dan daun melintir, batang banyak akar, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba menerapkan sistem pakar yang akan dipilih tanaman tumbuh kerdil, daun tampak layu, ujung daun melintir, batang banyak akar, adventif. Kemudian user bisa mensubmit dari pilihan tersebut. Nah, sistem akan menampilkan hasil diagnosa. Di sini ada kode dan penyakit HP01 dengan nama penyakit kayu bakteri dengan detail gejala 1 tanaman tumbuh kerdil, daun tampak layu, gejala 3 ujung daun melintir, gejala 4 batang banyak akar adventif, dan terakhir daun mengering. Dengan solusi menggunakan teknologi sambung puncuk dengan cara memotong bagian batang tanaman tomat lalu dicelupkan ke air beberapa menit. Kasih demo dari sistem. Kemudian saya kembalikan kepada Saudara Bismar. Terima kasih pada Mas Aziz. Kita lanjut ke gejala dan penyakit. Kepada Mbak Rizka Parvitasari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Ini saya akan memperlihatkan untuk data hama dan penyakit pada sistem pakar penyakit tomat kelompok kami. Ya, di sini ada data hama dan penyakit. Di sini kami menggunakan 5 hama dan penyakit pada tanaman tomat. Yang pertama ada layu bakteri, lalu busuk batang, busuk akar buah dan rebah, koreng daun, dan lalat buah. Kemudian di sebelahnya ini ada option. Misalnya saja, diklik pada optionnya ini. Nah, ketika diklik pada option, akan menampilkan gejala dari penyakit tersebut. Misalnya pada penyakit layu bakteri, di sini ada 5 gejalanya, yaitu tanaman tumbuh kerdil, daun tampak layu, ujung daun melintir, batang banyak akar adventif, dan daun mengering. Serta di bawahnya ada solusi dari penyakit tersebut. Dan untuk penyakit yang lainnya pun juga sama. Di bagian option juga ada gejala.
dan juga solusi dari penyakit tersebut. Nah, misalnya untuk busuk batang, ada daun tampak layu, muncul noda air kecil di daun, dan warna daun berwarna coklat tua, serta ada solusi penyakitnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Priska Pravitasari atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang terakhir, coding system yang akan dijelaskan oleh Mas Rozak. Saya persilakan. Terima kasih Mas Bismar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode programnya. Di sini saya membuat fungsi diagnosa yang di dalamnya ada variabel gejala dengan value-nya inputan dari user, berapa banyak jumlah yang dipilih user nanti akan bakal ditampung di variabel gejala, kemudian variabel jumlah yang dipilih untuk menghitung berapa jumlah kode gejala yang dipilih user sebelumnya. Kemudian di sini saya melakukan looping dari jumlah gejalanya yang dipilih, berapa banyak jumlahnya. Kemudian variabel query untuk read data dari database, yaitu mengquery dari tabel basis pengetahuan, kemudian tabel hama penyakit, dan berdasarkan kode gejalanya yang telah dipilih oleh user dan kode HP-nya, dan di group by kode HP, kemudian ditampilkan hanya satu. Lalu di sini ada variabel data dengan array hama penyakit yang isinya adalah query result. Hasilnya akan ditampilkan sebagai array yang nantinya bakal ditampilkan di dalam view dan bisa dilihat oleh user. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Bismar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.